pergi meninggalkan keluarganya. Tapi di tengah kepergian sebelum Abu Talhah datang kembali ke rumah, ternyata ananda tercinta, mohon maaf, drop sekali dan akhirnya dipanggil oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Abu Talhah belum datang. Kalau zaman sekarang kan enak, ada yang namanya telepon, bahkan sekarang ada video call. Jadi dimanapun kita yang jauh di sana dengan keluarga bisa menghubungi. Lah zaman dulu nggak ada, zaman Rasulullah belum ada. Bagaimana cara menghubunginya? Di dalam kesedihannya Ummu Sulaim, anaknya telah meninggalkan dunia, telah meninggalkan dia. Tidak lama kemudian Abu Talhah pun datang. Tapi inilah, mohon maaf, subhanallah, masya Allah, begitu hebat dan mulianya Ummu Sulaim. Ketika suami tercinta datang, masya Allah, Ummu Sulaiman dengan tegar dan tabahnya memasak masakan kesukaan Abu Talhah. Dia benar-benar ingin menservis suaminya yang habis bepergian jauh. Lalu masya Allah, bukan hanya memasak kesukaan suami tercinta, Ummu Sulaim pun, mohon maaf, berdandan begitu cantiknya. Dia pakai pakaian yang paling baik yang dia miliki. Dia cantik, mempercantik diri. Ketika datang suami tercinta, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu masya Allah disambut dengan senyuman yang walaupun hatinya begitu sakit, hatinya begitu sedih, diberikan senyum yang paling baik, yang paling cantik pada saat itu. Abu Talhah pun saking, mohon maaf, saking begitu terpesona dengan kecantikan istrinya, masya Allah, mohon maaf, tidak tahan. Sehingga apa? Setelah makan selesai dengan masakan yang disediakan oleh istri tercinta Ummu Sulaim, masya Allah, Abu Talhah pun, mohon maaf, tergoda dengan kecantikan istri tercinta. Karena pada saat itu dandan cantiknya luar biasa. Pada malam itu pun, mohon maaf, Ummu Sulaim melayani suami tercinta dengan semaksimal mungkin. Dan begitu indah, begitu, mohon maaf, nikmat pada saat itu. Setelah Abu Talhah selesai mendapatkan, mohon maaf, perutnya kenyang, mendapatkan pelayanan yang luar biasa, Ummu Sulaim dengan pelan-pelan mengatakan, Pak, kalau bahasa sekarangnya, kalau ada orang yang menitipkan barang sama kita, lalu tiba-tiba orang yang menitipkan itu ingin mengambilnya, kita apakan, Pak? Kata suaminya, ya dikasih, orang namanya titipan. Kalau kita nggak mau kasih, bagaimana titipan orang itu? Berarti itu nggak adil, nggak boleh orang titipan yang harus dikasih. Karena itu titipan, nggak bisa begitu. Emang siapa? Enggak ada orang begitu, Pak. Dia dikasih titipan tapi nggak mau kasih titipannya. Nggak boleh begitu, namanya tidak adil. Pelan-pelan istri tercinta pun mengatakan, wahai suamiku tercinta, anak kita titipan, betul. Harta kita titipan, betul. Jabatan titipan, betul istri tercinta. Putra kita satu-satunya pun titipan kan dari Allah, betul. Pak, sekarang anak kita yang dititipkan oleh Allah, ternyata Allah mengambilnya, Pak. Maksudnya, anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Anak kita meninggal dunia, Pak. Masya Allah. Abu Talhah pun sedikit marah. Kenapa mama nggak bilang dari tadi? Kenapa mama, mohon maaf, menahan sendiri dari tadi? Mama senyum dengan begitu indahnya, begitu cantiknya, padahal hati mama begitu menangis. Mama merasakan sendiri perihnya sambil melayani bapak.
Akhirnya mohon maaf pada esok harinya Abu Talha pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, dia ceritakan pada malam itu, saya kehilangan putra tercinta tapi istri saya begitu begini. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Talha, saya berdoa mudah-mudahan malam kemarin yang engkau rasakan bersama dengan istrimu adalah malam yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan istrimu adalah simbol wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ternyata dari malam yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim pun mengandung putra dan sampai mohon maaf melahirkan 12 anak dan semuanya penghafal Quran semua. Kenapa? Berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berkah ketabahan, kesabaran, keikhlasan dari seorang orang tua, khususnya ibu tercinta yang merelakan putranya diambil atau dijemput atau meninggalkan keluarganya. Jadi dari kisah ini semoga orang tua daripada almarhum pun mohon maaf agar lebih ikhlas lagi, lebih tabah lagi. Allah tidak mau Ananda ini berlama-lama di dunia. Mungkin mohon maaf kalau berlama-lama di dunia akan lebih banyak mohon maaf keburukan, mungkin akan lebih banyak kemaksiatan dosa yang mungkin dilakukan oleh Alena. Tapi Allah tidak mau. Ananda Ahmad Rafli, cukup engkau sampai di sini, saya sudah rindu, saya sudah kangen, kata Allah, kembalilah engkau secepatnya kepadaku. Sehingga Alena dalam keadaan yang masih muda, berapa tahun? 20 tahun, Masya Allah, sudah meninggalkan dunia ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Megala ada yang jauh lebih matoa daripada Alena. Betul? Betul tidak? Bahkan ada yang sudah dapat bonus. Sudah ada yang lebih 70 tahun, ada? Ada yang lebih 70 tahun di sini? Oh, ada. Insya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah namanya kematian. Yang namanya ajal, kita tidak tahu. Ada 3 rahasia mengenai kematian. Rahasia 3 tersebut, kapan kita meninggal dunia, tidak ada yang tahu. Malolo mo pakai iya, magala mo pakai iya, masih muda, masih kuat, oh masih panjang, oh tidak bisa, tidak jadi jaminan. Ini mohon maaf terbukti Alena Ananda Ahmad Rafli, Masya Allah, masih 20 tahun. Yang kedua rahasianya, mohon maaf, kita tidak tahu di mana kita meninggal dunia. Orang Pindrang, tidak mesti meninggal di Pindrang. Orang Jakarta belum tentu meninggal di Jakarta. Bisa jadi orang Pindrang meninggal di daerah Kalimantan, bisa jadi meninggal di daerah Sumatera, Jawa, Jakarta, bahkan luar negeri. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah taksir rahimakumullah, setiap kita melangkah keluar rumah dari rumah, maka kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan diri kita kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, seraya membaca sambil mengangkat kaki kanan kita keluar dari rumah, membaca doa Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dengan menyebut namamu, tawakkaltu, saya berserah diri kepadamu ya Allah, saya berpasrah kepadamu ya Allah. Mungkin bisa jadi langkah kaki keluar rumah saya ini adalah langkah kaki terakhir keluar rumah saya ini. Bisa jadi ini adalah langkah kaki saya menuju kematian saya. Saya semua serahkan kepadamu ya Allah. La haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hidup di dunia pastikan punya masalah, betul? Ada di sini yang enggak punya masalah? Coba angkat tangan. Angka mana masalahnya? Yang belum menikah, masalah kapan dapat jodoh? Ada di sini yang belum menikah? Ada. Ada yang mau menikah lagi? Ada? Ada yang mau menikah lagi?
Maksudnya yang janda atau duda, bukan yang ditambah. Ada duda di sini? Oh ada. Ada janda? Angkat tangan janda. Insya Allah banyak. Mudah-mudahan janda di sini janda anggota ijazah. Apa ijazah? Ikatan Janda Solehah. Amin. Masya Allah. Sudah menikah, masalah lagi kapan punya anak. Sudah menikah, masalah lagi kapan punya pekerjaan. Belum lagi masalah di pekerjaan, masalah di kantor, masalah mohon maaf dengan tetangga, masalah dengan mertua, masalah dengan ipar. Oh, pokoknya hidup ini nggak ada yang nggak punya masalah. Tapi kata Allah, ketika kita punya masalah, serahkan kepada Allah. Maka perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ibu, bapak, ketika kita punya masalah yang begitu berat, beban seakan-akan kita tidak kuat menanggungnya, maka perbanyaklah baca hauqalah tadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban yang luar biasa, ketika kita diuji oleh Allah yang seakan-akan tidak mampu menurut kita, padahal Allah mengatakan la yukalliful nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan satu beban, satu musibah di luar daripada kemampuan manusia itu sendiri. Tapi terkadang kita manusia merasa saya sudah tidak kuat, maka tadi perbanyaklah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ketika kita merasakan itu musibah yang luar biasa, mendengar musibah, maka Allah memberikan perintah kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Bu, Pak, ada yang tahu? Sering diucapkan, cuman terkadang tidak tahu judul. Coba kalimat zikir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat zikir hamdalah. Alhamdulillah. Kalimat zikir tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Hauqalah. La haula wala quwata. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kan tahu kan? Sering disebut cuman gak tahu judul. Namanya itu zikir istirja, yang diambil dari kata roji'un. Apa? Kalimat zikir yang semua perkara yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, semua dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Apapun yang terjadi kepada kita itu kewenangan Allah. Apapun yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita milik Allah. Jadi capakna gemak bilua sampai capakna aje, cocok ya? Sampai capakna aje lillah ta'ala, milik Allah. Tulang belulang, saraf, daging, urat, mohon maaf, semua yang ada di dalam diri kita milik Allah. Jantung, hati, ginjal, usus besar, usus kecil, darah, itu milik Allah. Bahkan sehat dan sakit kita milik Allah. Bahkan hidup dan mati kita pun milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan kematiku milik Allah. Bahkan apa yang di sekitar kita milik Allah. Harta yang kita cari, entah magalunggah, mabalugah, madaragah, mapagurugah, madaros, apakah? Pokoknya dari dari kita yang usahakan kita dapat hasil, sesungguhnya hasil itu pun milik Allah. Kita hanya diberikan titipan. Masya Allah. Jabatan yang kita cari, yang kita kejar, yang kita usahakan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan juga apa yang di perut bumi ini. Keluarga kita milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Anak-anak kita milik Allah. Suami kita milik Bu? Halo? Suami kita milik saya sih.
Suami tak milik, kayaknya berat amat sih Bu ngomong Allah. Suami tak milik Allah, istri kita milik, hah? Pak, istri tak milik siapa Pak? Oh, milik tetangga. Ya Allah, ada nggak itu istrinya itu? Masa istrinya milik tetangga? Nggak sekalian milik bersama? Masya Allah ya Rahman ya Karim, milik Allah. Jangan mentang-mentang Bapak, saya sudah nikahkan dia, sudah saya mohon maaf nikahkan dia, bahkan saya sudah kasih uang penaik begitu mahal. Kan di Sulawesi angka uang penaiknya tuh masoli uang penaiknya. Kalau di daerah saya di Jawa nggak ada uang penaik. Kalau di sini ada kan, apalagi sekarang masoli. Saya punya anak 3 Pak, laki-laki, perempuan, laki-laki. Saya bilang sama anak laki-laki saya, nanti cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Masoli. Cari orang Jawa, Mas Sempo. Ya Allah, tapi saya bilang sama anak perempuan saya, Neng, nanti cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa? Dapat uang penaik. Ya Allah, bercanda Ibu, Masya Allah Bapak. Nah ini mohon maaf, jangan mentang-mentang sudah kita kasih uang penaik, oh saya sudah bayar mahal, istriku milikku, saya apakan terserah aku. Masya Allah. Buktinya apa Pak? Istri bukan milik kita. Istri meninggalkan kita, meninggal dunia, diambil oleh Allah. Kira-kira Allah permisi nggak sama kita? Pak, bilang nggak sama kita? Tidak. Ibu, suami tak ingin pergi meninggalkan kita, kira-kira Allah mohon maaf minta izin nggak sama kita? Tidak. Kenapa? Karena memang Allah yang memiliki. Anak kita juga begitu. Anak kita milik Allah. Maka apa? Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya yang milik Allah raji'un lisumanami, akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap yang ada dunia ini akan habis masanya, akan jatuh temponya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang di atas muka bumi ini fan, akan bina, akan rusak, akan hancur, akan habis masanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masalah waktu saja kok Pak Bu. Kita kan sudah ada jatahnya. Maka li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Bahwa setiap, mohon maaf, maka li nafsin an tamuta, Allah tidak akan pernah mematikan jiwa-jiwa manusia di dunia ini illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjala, yang semua kami jadwalnya masing-masing. Dan jadwal ini tidak akan pernah yang namanya terlambat atau salah alamat. Saya pernah taksiah, saya lupa daerah mana. Ini mohon maaf, yang meninggal ini adiknya yang selalu mengurus kakaknya yang sakit. Jadi kakaknya sakit diurus sama dia, dikasih makan disuapin, digantikan pakaian, dielap, Masya Allah, tidur sama-sama. Tapi ternyata yang meninggal adiknya yang ngurusin kakaknya yang sakit. Kata jamaah, Ustazah, itu malaikat nggak salah alamat. Kenapa yang sakit kakaknya yang parah? Kenapa adiknya yang meninggal duluan? Ya inilah, tidak pernah salah alamat. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Karena memang sudah ada jadwalnya masing-masing. Ada yang jadwalnya 70 tahun, ada yang jadwalnya 80 tahun, ada yang jadwalnya mohon maaf seperti Ananda 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 100 tahun. Masya Allah. Yang jelas ada jadwalnya masing-masing. Bahkan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, di situ dijelaskan bahwa jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan manusia, Allah menciptakan terlebih dahulu pohon di bawah arasnya Allah.
Namanya pohonnya pohon Sidratul Muntaha. Yang mana pohon Sidratul Muntaha ini besarnya bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Dan ini pohon angka daunnya. Nah, daunnya ini jumlahnya banyak sekali. Banyak. Loh, sebanyak apa sih? Sebanyak sejumlah manusia yang akan diciptakan oleh Allah. Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang tahu, jelas triliunan. Karena manusia dari zamannya manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir yang Allah ciptakan. Loh, apa hubungannya jumlah manusia dengan pohon yang ada di jumlah daun yang ada di pohon Sidratul Muntaha? Karena ternyata setiap satu daun satu jatah untuk nyawa manusia. Jadi menurut kitab Daqaiqul Ahbar memang sudah tertulis nama tadi situ. Angka asakna Siti Romlah BTN Carawali Pinrang meninggal 150 tahun. Misalkan contoh jangan protes. Termasuk mohon maaf Alena Ananda almarhum Ahmad Rafli Al-Farisi, apa ini jalan apa namanya ini? Jalan Bandang, meninggal 20 tahun. Termasuk kita semua, angka sudah tertulis di situ, asata dan jatah kita hidup di dunia. Tapi daun yang tertulis nama ta tidak selamanya ada di pohon itu. Nagai 40 hari sebelum kita meninggal dunia, daun yang tertulis nama tadanna, apa tadanna cocok juga? Tadanna, gugur, jatuh. Jatuhnya di mana? Pas di hadapan malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ada yang tahu namanya siapa? Malaikat siapa? Ismail. Malaikat Ismail. Pelajaran di mana itu ada nama malaikat Ismail? Hah? Malaikat maut. Iya, malaikat maut namanya siapa? Tahu malaikat maut? Izrail, bukan bukan pakai S tapi pakai Z. Izrail. Itu malaikat pencabut nyawa. Sudah kenalan, Bu? Hah? Mau kenalan enggak? Nah, kalau sudah tadanna nih daun yang tertulis nama maka apa? Sisa 40 hari kita hidup di dunia. Jadi menurut kitab ini mohon maaf, sebelum Alena Ananda Ahmad Rafli mengembuskan nafas terakhir 40 hari memang daun yang tertulis namanya sudah gugur memang. Masa 40 hari itulah malaikat-malaikat pencabut nyawa sudah memantau kita. Sebentar lagi mogok. Dan menurut kitab itu Bapak Ibu, salah satu tanda atau indikasi daun yang tertulis nama tak jatuh artinya sisa 40 hari kita hidup di dunia. Salah satu tandanya gare di dalam kitab itu, posi orang tersebut bergetar, berdenyut. Coba periksa Pak, Bu, posi tak? Ada yang sudah bergetar? Hah? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, dalam masa 40 hari itu pula pun, mohon maaf, ada orang-orang yang diberikan kepekaan. Kepekaan dia bisa menangkap sinyal kematian akan datang kepadanya. Maka jangan heran, ada orang yang sebelum meninggal dia bisa pesan kepada keluarganya. Ada tidak? Ada Mita? Pesan, wasiat, nanti kalau saya meninggal. Atau mohon maaf, ada perubahan-perubahan yang tidak biasanya. Dia lebih kalem mungkin, dia bicaranya arahnya nggak tahu, mohon maaf arahnya seakan-akan dia mau pergi jauh dan sebagainya. Dan biasanya orang yang meninggal yang dengan jalan Allah kasih penyakit itu biasanya lebih peka. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mohon maaf orang tua saya dua-duanya meninggal, tapi Allah kasih ujian berupa penyakit. Dan dua-duanya memberikan indikasi dalam masa mohon maaf 1 bulan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, ada kata-kata, ada pesan yang beliau sampaikan. Salah satu almarhumah ibu saya pesan, Neng, nanti kalau Umi meninggal tolong kuburnya di sana ya. Kita pada saat itu nggak memperhatikan.
tolong nanti kuburnya di kampung halaman. Nanti kalau ada kata-kata yang ketika dia meninggal dunia baru kita sadari, oh ternyata itu adalah pesan yang disampaikan sebelum beliau meninggalkan kita, meninggalkan keluarganya. Atau ketika dirawat dia biasanya nggak mau, dia mau cepat-cepat pulang. Saya nggak mau pergi meninggalkan dunia ini di rumah sakit, saya mau pulang ke rumahku. Biasanya seperti itu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena dia bisa menangkap sinyal kematian akan datang kepadanya, walaupun secara pastinya dia tidak tahu. Dan masa 40 hari itu pula lah, 40 hari kemudian malaikat-malaikat pencabut nyawa datang kepada kita yang memang sudah ditentukan kematiannya. Dan datangnya ini tanpa permisi, tanpa mengucapkan salam, tanpa minta izin, datang. Dan datangnya 4 malaikat pencabut nyawa, 4 kelompok plus malaikat Jibril plus malaikat Israil. Loh, kenapa ada 4 kelompok? Karena bukan langsung malaikat Israil yang mengeksekusi, timnya dulu. Jadi bukan calon bupati, bukan calon anggota DPR yang punya tim sukses. Malaikat pencabut nyawa pun punya tim sukses. 4 tim malaikat pencabut nyawa. Tim yang pertama bertugas mencabut nyawa dari mana? Dari Indo Aje. Cocok Indo Aje. Dari Indo Aje sampai mana tim pertama? Sampai utuh. Cocok mi utuh. Sampai lutut, ditarik urat-urat saraf otot kita. Kata Nabi, sakitnya melebihi 1000 pedang yang ditebas di tempat yang sama, bahkan lebih sakit. Apalagi kalau kakinya dibiasakan melangkah ke tempat maksiat dan dia belum bertaubat sebelum meninggal. Hati-hati Pak, hati-hati. Biasa jalan sama perempuan yang bukan muhrimnya, sama perempuan yang tidak halal, padahal ada istri di rumah halal, dia jalannya sama perempuan yang tidak halal. Boncengan, pegangan tangan. Hati-hati Pak. Padahal angka benekna di rumah. Ditanya kenapa kita bawa, tidak bawa beneku. Beneku lobet nih. Alasannya beneku matoa beneku sudah makapuru ulina. Alasannya seperti itu. Masya Allah, lobet juga yang bikin lobet bapak. Ya Allah, dia belum bertaubat sebelum meninggal dunia. Hati-hati Pak, Bu, hati-hati pula. Biasa langkah pergi ke Mabali bola. Ngapain Bu? Gosip. Biasa mah gosip Bu? Biasa mah gosip. Hati-hati Bu. Sementara kita melangkah pergi, Mabali bola, sini, agak tuh, gare, udah kalau urusan gare udah deh. Ya Allah, gare, cerita-cerita kejelekan orang, aib orang, bahkan fitnah orang, langkah-langkah kaki kita dan kita belum sempat bertaubat kepada Allah. Hati-hati. Masya Allah. Selesai yang pertama, masuk yang kedua. Dari mana? Dari utuh sampai posi. Ada yang prosesnya sebentar, ada yang prosesnya lama. Saya sebelum mendapati almarhumah ibu saya dan bapak saya meninggal dunia, saya belum yakin apa yang di dalam kitab ini yang saya pelajari. Tapi seketika saya mendampingi ketika masa-masa itu almarhumah ibu saya baru Masya Allah yakin. Betul itu jalan. Ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya sebentar. Saya pegang kakinya sudah dingin, di atas mapala mopa. Oh iya, ini jalan. Dan almarhumah ibu saya termasuk yang lama, karena beliau syakaratul maut, mohon maaf, dari malam Kamis. Tapi malam Jumat sesuai dengan keinginan beliau baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses itu saya pegang itu kaki ibu saya sudah dingin, tapi di atas masih panas. Tapi ketika perlahan panas-panas, lama-lama dingin. Oh jalan ini betul proses tadi. 1, 2, di atas masih panas lagi, di bawah udah sedikit dingin. Terus lama-lama dingin. Oh Masya Allah, ini jalan. Biasanya orang tua lebih paham. Kalau dia orang tua, mohon maaf, melihat dia orang yang madan. Tapi kondisi seperti itu, di bawah sudah dingin, di atas masih panas. Oh sebentar lagi nih, panggil keluarganya biar suruh kumpul, panggil yang masih jauh.
Masya Allah. Selesai masuk kedua, yang ketiga dari posisi minas surah ila sodri, sampai dada. Kenapa sampai dada? Karena di dalam dada ini ada segumpal daging yang bisa menentukan kita bisa menjadi orang baik atau orang buruk, beramal soleh atau beramal salah. Apa segumpal daging? Wahya qalbun, dia adalah hati. Maka jaga hati kita, jangan sampai rusak, jangan sampai masolang, jangan sampai punya penyakit-penyakit hati. Karena kalau hati sudah punya penyakit, lama-kelamaan hati, mohon maaf, penyakitnya akut, lama-lama mohon maaf, penyakitnya itu bisa membuat hati kita menjadi keras, menjadi batu. Kalau sudah menjadi batu, maka hati kita menjadi mati. Maka kalau sudah mati, khatamallahu ala qulubihim, Allah akan menstempel hati kita, tertutup hati kita. Kalau sudah tertutup, maka susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Banyak. Syirik, menduakan Allah, penyakit hati yang paling parah. Lalu apa lagi? Mabor, rok, macing, kang, mapediat, di, masiriat, di, masek, makut, mango, wah. Itu penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nanti warang parang ta, galung ta, dara ta, bola bola ta, anak-anak tidak bisa memberikan manfaat illa man atallah, kecuali yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang mapancing. Maka selamatkan hati kita, bersihkan dari hati kita, khususnya tadi dari penyakit-penyakit hati. Selesai masuk yang ketiga, tim yang ketiga, masuk tim yang keempat, minas sodri ila gorgoroh, dari hati naik ke tigoro, bahasa Bugisnya, bahasa hadisnya gargarah, bahasa Indonesianya tenggorokan. Mirip semua toh. Tigara, gargara, tenggorokan. Tigara, gargara, tenggorokan. Hadis Rasulullah mengatakan istaghfir malam yughargir. Minta ampun kepada Allah sebelum nyawa sampai yughargir, sampai tigara. Kenapa? Karena kalau sudah sampai tigara, pintu taubat sudah tertutup. Kalau tadi proses 1, 2, 3, 4 masih ada kesempatan kita bertaubat. Inilah yang dikatakan sedang madan. Ada kesempatan. Maka Bapak Ibu, ketika mendapati keluarga tak madan, cocok nih madan kah? Madan, jangan ditinggal sendirian. Ini mohon maaf, orang masih madan, dia sudah sibuk. Pesan tenda, pesan kursi. Ini dulu ini. Tolong dibantu dulu ini orang yang sedang madan. Apa? Bantu dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Cukup satu orang saja, yang lainnya ikut mendoakan di telinga kanannya, atau 2 orang tapi bersamaan. Apa? Man akhirul kalam, barang siapa di akhir kalimatnya membacakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia insyaallah akan masuk surga. Maka ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha madodong apa la ilaha Muhammadur. Ucapkan kalimat itu sampai dia mengucapkan asyhadu alla atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kalau dia tidak bisa mengucapkan? Minimal kita dengarkan, insyaallah dia ucapkan di dalam hati. Kalau ada dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia ikutin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya bimbing dia, tuntun dia kalimat yang mudah, Allah 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 Allah, sampai dia tidak bisa berkata-kata.
Karena kalau terus-terusan la ilaha illallah, dikhawatirkan dia kepayahan, di terakhirnya tidak sampai. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad, la ilaha. Khawatir nanti di terakhir hanya sampai la, tiada. Apalagi yang lebih parah, la ilah, tiada Tuhan, mulutnya sudah tidak bisa berkata. Ini kan beresiko. Tapi kalau Allah, 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 sampai dia tidak bisa berkata-kata, tidak ada resiko. Kecuali ini nih. Kecuali ada kalimat lain. Kita talkin dia, kita bimbing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat, tolong jaga galungku, jaga beneku. Ada kalimat lain, perbarui. Tapi kalau tidak ada kalimat lain, Allah, 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 sampai dia tidak bisa berkata-kata. Nah, kalau sudah tidak sampai berkata-kata, berarti sudah sampai tigorok nyawanya. Kalau sudah sampai tigorok, kenapa dia tidak bisa berkata-kata? Karena disitulah dia sedang fokus dengan kehadiran malaikat Jibril dan malaikat Israil. Loh, ngapain malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang kalau yang dicabut nyawanya orang yang soleh, orang yang taat, orang yang hablum minallah, oke, hablum minanas, oke. Mudah-mudahan seperti Alena, Ananda, Ahmad Rafli Al-Farisi. Malaikat Jibril datang dari sebelah kanan, dibuka sayapnya malaikat Jibril, la yahruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar ruhnya orang yang beriman kepada Allah sebelum diperlihatkan surga tempat kembalinya kelak. Maka jangan heran orang yang soleh meninggalnya tersenyum. Betul? Masya Allah, seperti matindro, nyaman lah ada. Bahkan ada yang sampai meninggal tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena dilihatin di surga. Mohon maaf, saya punya ustadz di pesantren dulu. Saya pesantren di daerah Jawa Tengah, daerah Brebes, Al-Hikmah nama pesantren saya. Saya pernah punya ustadz meninggal, mohon maaf, sampai keluar air mani. Sampai air keluar, spermanya keluar. Kata kiai saya, itu karena saking nikmatnya. Saking nikmatnya, kematian itu dia rasakan, dan kenikmatan dia diperlihatkan surga oleh malaikat Jibril. Mohon maaf, sampai dia berada di puncak kenikmatan yang luar biasa. Mohon maaf, keluar air mani. Sambil berkata malaikat Jibril, ya fulan, hada manzilatuk fi jannatin na'im. Fulan, ini loh surga, tempat kembalimu kelak. Dilihatin surga, ya Allah, senang. Bapak, ibu mau masuk surga? Ayo jawabannya madodong. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Halo, ibu, bapak mau masuk surga, mau cepat atau lambat? Mau lambat. Nanti kalau terlambat bapak ibu nggak kebagian kapling nanti di surga. Akhirnya nanti kaplingnya mohon maaf di belakang sekali. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dilihatin surga. Kalau surga ya keindahan, kenikmatan yang luar biasa. Maka apa? Pada saat itulah malaikat Israil cabut nyawanya. Ya Allah, ruhnya keluar dari jasadnya, ruhnya orang-orang yang soleh disambut oleh 70.000 malaikat. Bukan hanya menyambut 70.000 malaikat, tapi memandikan ruh tersebut, mengkafani ruh tersebut, bahkan mensolati ruh tersebut, yaitu ruhnya orang-orang yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Alena termasuk yang seperti ini. Amin. Almarhum Ananda, Masya Allah. Tapi kalau yang dicabut nyawanya orang yang durhaka, disuruh sholat tadi makut tuh, alasannya marepah magalung, marepah marepah mabalu, marepah mana, marepah mapabot, marepah magosok, menyetrika magosip. Marepah magosip, Bu. Ya Allah, deh gaga. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya.
Pengalaman Bu. Hah? Halo? Jadi kagak musung pajang. Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi dena musung pajang. Betul? Yang sholat aja belum tentu masuk surga, apa yang lagi tidak sholat? Kenapa? Ya kalau belum tentu diterima. Kenapa? Karena sholatnya asal-asalan. Yang penting selesai. Wes bablas angin 2 menit 3 menit selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Hati-hati. Karena terburu-buru salah-salah baca. Ada ibu-ibu terburu-buru baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budun wa la antum abidu ma'bud wa na'budu ma'abatum wa la antum abidu ma'bud wa na'budu ma'abatum wa la antum abiduna ma'bud wa na'budu ma'abatum wa la antum abiduna ma'bud wa na'budu ma'abatum. Terus 3 kali muter-muter dapat keempat kalinya wa la antum abiduna ma'bud lakum dinukum waladdallin. Kenapa larinya ke situ? Kenapa? Ya itu terburu-buru. Ya Allah, ngapain sih terburu-buru? Mau kemana? Ya Allah, fokus, perhatikan, pahami, maknai apa yang kita baca. Masya Allah. Sholat makutu, sudah sholat makutu, puasa makutu to, sudah makutu puasa makutu sholat maseke to. Degaga. Sudah maseke, ya Allah, sama mabali bola baku bom. Kiri bombe, kanan bombe, belakang bombe, depan bombe. Bombe mana? Sekalinya rumah kebakaran, tidak ada yang tolongin. Kenapa? Bombe mana? Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan dia belum bertaubat sebelum meninggal. Datang malaikat Jibril dari sebelah kiri, dibuka sayapnya malaikat Jibril, la yahruju ruhul kafir, ruhul asi, hatta yara makanahu finnar. Tidak akan keluar ruhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka sebelum diperlihatkan neraka tempat kembalinya kelak. Maka Jibril mengatakan, ya fulan, hada manzilatuk finari jahannam wa bi'sal masir. Fulan, ini loh tempat kembalimu kelak di neraka, dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembalimu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Cabut malaikat Israel. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, ketika mendapati orang yang meninggal matanya sulak ke atas, terbelakang ke atas, jangan punya pikiran macam-macam atau apalagi berburuk sangka. Maga matana, bula matana, sula matana, jangan. Itu wajar matanya sulak. Kenapa? Karena mata ini tadi mengikuti jalannya ruh dari tenggorokan naik, ditarik oleh Israel melewati mata itu mengikuti jalannya ruh. Maka ketika ruh sudah keluar dari jasadnya, kan sudah tidak ada ruh, maka kembali yang terbelakang ke atas, mata tidak bisa kembali. Maka wajar. Maka apa? Kita yang masih hidup tutup matanya, tapi jangan asal tutup, ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli, sebutkan namanya yang meninggal itu yang kita tutup matanya. Allahumma gfirli fulan warfa darajatuh. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia Miki. Ya Allah, ampunkan dosa almarhum, sebutkan namanya, dan angkat derajatnya almarhum. Tutup matanya. Masih terbuka, bismillahi wa ala millati rasulillah. Tutup matanya. Masih terbuka, bismillahi wa ala millati rasulillah. Masih terbuka juga, lari kibu. Masih lagi 3 kali nggak tertutup-tutup. Ya Allah, ketika sudah kita yakini meninggal, tunaikan haknya si mayit, mandikan, kafankan, sholatkan, dan juga antarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, itu sudah dialami oleh Alena Ananda Ahmad Rafli Al-Farisi. Sisa kita yang hadir di sini Bapak, tunggu giliran kapan menyusul Alena. Apakah yang baju yang pakai kerudung seragam dulu? Penceramanya dulu. Nanti tidak ada yang menceramah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kita
ada jadwalnya Pak, ada yang 70 tahun. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, berapa kira-kira usia umatmu? A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Usia umatku itu standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Itu standarnya pada umumnya. Alena sendiri, Rasulullah berapa meninggal usianya? 63 tahun. Jadi yang sudah 60 sidik, 62 siap-siap Miki? Ada? Siap-siap. Yang lebih 70 tahun berarti bonus. Yang kurang daripada 60 tahun berarti mohon maaf itu di luar daripada rata-rata. Saya kalau ceramah memang selalu bertanya, berapa usianya almarhum, berapa usianya almarhumah. Selama saya keliling ceramah taksiah, saya pegang rekod 3 yang paling panjang umurnya. Yang juara 3 di Bilajeng, Kecamatan Batu Lapak, daerah Gunung itu pernah meninggal usianya ibu-ibu 135 tahun. Ini juara 3. Yang juara 3 di Bojo, Kabupaten Baru. Bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Jadi angka mi anakna, apo utukna, angka to apo apa? Apo jarumpiang. Saking panjangnya 143 tahun. Dan kebetulan ini bapak, mohon maaf, dimeninggalkan bene 4. Berapa benena Pak? 4. Pak, berapa Pak? Pak, berapa benena Pak? Alain almarhum ini yang di Bojo berapa ya benena? 4. Jadi bisa ditarik kesimpulan Pak, kalau bapak melo malampe umur tak pamegai amalata. Amalata bene. Mega benena masuk surga bala pusing Pak, banyak pertanggungjawabannya. Bapak kalau 4 benena berarti 4 perahu bapak nakodai, bisa enggak? 1 perahu aja terkadang oleng, ini 4 perahu Pak, bisa ki Pak? Halo? Dan yang pertama di Lapa-Lapa Esup Pak, berapa meninggal usianya? 153 tahun. Ini yang sementara saya keliling ceramah taksiah lintas kabupaten bahkan lintas provinsi, itu 3 rekod yang paling panjang. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti ada yang memecahkan rekod saya, ada yang meninggal sampai 200 tahun. Amin. Amin. Nggak ada yang amin. Amin ya Rabbal alamin. Gak usah kita pikirkan umur kita, yang terpenting mari kita isi umur kita semaksimal mungkin, kita isi sisa-sisa umur kita untuk kita beramal soleh, kita jadikan berkah umur kita, dan mudah-mudahan ketika kita habis jatah hidup kita, masa tiba ajal kita sudah siap mempersiapkan bekal kita sudah siap untuk menghadapi kematian, dan insya Allah mudah-mudahan kita memohon kepada Allah ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, kalau kita ingin meninggal husnul khatimah, selain kita ikhtiar, kita juga perbanyak doa. Salah satu doa yang dianjurkan ketika di sujud terakhir, baca, minta 3 perkara. Sujud terakhir kita musung pajang. Setelah baca doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali, lalu kita minta 3. Allahumma inni as'aluka bimauti husnul khatimah. Kita minta ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, warzuqni taubatan nasuha qablal maut. Kita minta ya Allah, berikan rizki kepada hambamu berkesempatan bertaubat sebelum kematian datang. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang memutarbalikan hati manusia, tetapkan hati hambamu ini ketetapan selalu menjalani perintah agamamu. Minta 3 perkara di sujud terakhir. Kalau dengan doa tadi yang seperti saya ucapkan dengan bahasa doa, Allahumma inni as'aluka bimauti husnul khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla mauti sabit qabla madini, itu boleh kita ucapkan. Tapi kalau dengan bahasa tadi dengan artinya tidak boleh diucapkan. Karena apa? Bisa membatalkan musung pajang tak. Karena sementara kita masih di sujud terakhir, masih dalam keadaan sholat. Kita minta mudah-mudahan dengan doa yang kita selalu panjatkan, dengan selalu kita ikhtiar beramal soleh, insya Allah kita ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana mudah-mudahan Ananda Ahmad Rafli Al-Farisi pun ditakdirkan ketika kemarin menghembuskan nafas terakhirnya, Allah takdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi beliau sebelum meninggal menghembuskan nafas terakhir diberikan ujian sakit ya Pak. Sakit terlebih dahulu oleh Allah, mudah-mudahan sakitnya itu sebagai penggugur dosa-dosanya, sebagai
mempelondri segala kesalahan-kesalahan yang mungkin beliau selama lakukan setelah beliau balik, karena sebelum balik itu tidak ada dosa. Tapi ketika sesudah balik usia laki-laki, yaitu ketika sudah mimpi basah, maka mohon maaf dosa-dosa yang mungkin beberapa tahun Ananda lakukan dihapus dengan kemarin diberi ujian oleh penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan almarhum ketika kembali kepada Allah benar-benar ruhnya dalam keadaan suci dari segala dosa dan kesalahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, sekali lagi semoga diberikan keikhlasan, kesabaran, jadikan kepergian almarhum menjadi ladang amal untuk kita, menjadi ladang kebaikan untuk kita, dengan terus kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu membacakan doa untuk Ananda, sehingga dengan doa-doa kembalinya kepada kita, dan insya Allah pun akan bisa sampai kepada Ananda Ahmad Rafli Al-Farisi, sehingga Ananda mendapatkan pengaruh atau mengambil manfaat dari doa orang tua yang panjatkan, dan orang tua pun mendapatkan pahala dari setiap kebaikan, amal soleh, doa, baca Quran, sedekah yang beliau kerjakan untuk dihadiahkan untuk Ananda tercinta. Dan kita semoga bisa sekali lagi mengambil hikmah dari kematian Ananda Ahmad Rafli Al-Farisi insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala kehilafan. Kalau yang salah mutlak datang dari pribadi saya, kalau ada kelebihan dan kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.